Indonesia adalah negara dengan jumlah pedagang kecil, menengah, dan besar yang sangat banyak. Mulai dari pedagang kaki lima yang setiap hari berjuang menjajakan dagangannya di pinggir jalan dengan risiko digusur, hingga pengusaha menengah yang mencoba bertahan dengan modal terbatas di tengah persaingan besar yang semakin ketat. Dan saat krisis melanda, entah itu karena harga BBM naik, inflasi yang tak terkendali, melemahnya nilai tukar rupiah, atau bahkan karena dampak global seperti perang dagang dunia, maka pedaganglah yang paling pertama merasakan dampak langsung, karena daya beli masyarakat turun drastis, sementara biaya operasional melonjak tinggi. Dan inilah kondisi nyata yang sedang dan bisa terjadi kapan saja di Indonesia. Di Indonesia, fakta yang sering kita lupakan adalah bahwa sebagian besar pedagang bergantung pada pembeli harian. Mereka tidak memiliki tabungan besar, apalagi cadangan dana darurat untuk bertahan lama, sehingga ketika harga kebutuhan pokok naik akibat krisis global atau kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak atau kenaikan harga BBM, pedagang kecil langsung terpukul karena modal mereka semakin tergerus. Barang yang dibeli lebih mahal, tetapi daya beli masyarakat justru menurun. Dan situasi ini membuat banyak pedagang terpaksa menutup lapaknya atau banting harga demi sekadar bertahan hidup. Jika kita melihat realita di Indonesia, banyak pedagang yang sebenarnya sudah mencoba strategi bertahan. Misalnya dengan mengurangi jumlah stok barang agar tidak menanggung kerugian ketika harga jatuh, atau beralih ke produk yang lebih murah dan cepat laku, seperti makanan pokok dibanding barang sekunder. Ada pula pedagang yang mulai menggunakan platform online seperti WhatsApp Group, Facebook Marketplace, atau TikTok Shop untuk menjual barang dagangan mereka dengan jangkauan lebih luas tanpa harus menunggu pembeli datang ke lapak. Dan ini adalah strategi nyata yang sudah terbukti di banyak kota Indonesia, di mana pedagang kecil yang mau belajar teknologi ternyata bisa bertahan lebih lama dibanding mereka yang hanya mengandalkan pembeli offline. Ada beberapa strategi penting yang wajib dipahami oleh pedagang Indonesia untuk bisa bertahan jika krisis melanda. Pertama adalah mengendalikan modal dengan cara membeli barang dagangan sesuai kebutuhan pasar, bukan hanya karena harga murah di awal. Karena jika barang menumpuk tanpa laku, itu justru menjadi kerugian besar. Kedua adalah menyesuaikan barang dagangan dengan daya beli masyarakat. Misalnya ketika daya beli turun, pedagang makanan bisa menjual porsi lebih kecil dengan harga lebih terjangkau, sehingga tetap ada pembeli meskipun keuntungan per unit berkurang. Ketiga adalah menggunakan teknologi digital yang semakin murah untuk promosi, mulai dari membuat akun media sosial sederhana, memanfaatkan aplikasi gratis untuk pembayaran non-tunai, hingga menjalin komunitas online yang bisa saling membantu. Keempat adalah membangun relasi dengan sesama pedagang. Karena di Indonesia kekuatan gotong royong masih sangat penting, dan pedagang yang saling mendukung akan lebih kuat dibanding mereka yang bersaing sendiri-sendiri. Namun, semua strategi ini tidak akan sepenuhnya berhasil jika pemerintah tidak hadir secara nyata, karena pedagang membutuhkan regulasi yang berpihak, misalnya penurunan beban pajak untuk usaha mikro, bantuan modal yang benar-benar sampai ke tangan pedagang kecil, bukan hanya di kertas, serta perlindungan terhadap masuknya produk impor murah yang seringkali mematikan pedagang lokal. Dan disinilah tantangan besar Indonesia, karena jika pemerintah tidak mampu menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan adil, maka sekecil apapun strategi pedagang, mereka akan tetap kalah melawan arus besar yang menekan dari berbagai arah. Pada akhirnya, krisis adalah ujian yang tidak bisa dihindari. Tetapi pedagang Indonesia selalu punya satu hal yang menjadi kekuatan besar, yaitu semangat untuk terus berjuang meskipun keadaan semakin sulit. Karena dari merekalah kehidupan ekonomi rakyat kecil berdenyut setiap hari. Dari merekalah kita bisa melihat betapa kerasnya perjuangan untuk sekadar mencari sesuap nasi. Dan jika krisis benar-benar datang, maka yang kita butuhkan bukan hanya strategi bertahan hidup, tetapi juga keyakinan bahwa selama ada niat untuk bekerja keras, beradaptasi, dan saling membantu, pedagang Indonesia tidak akan mudah tumbang. Sebab mereka adalah tulang punggung ekonomi bangsa yang sesungguhnya. Dan jika kita semua bisa menjaga mereka,
maka Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi juga bangkit lebih kuat dari krisis apapun.